Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini dan sedikit komentar dari saya akan membacakan berita terkait anggaran pertahanannya. Nah, saya bacakan dari yang ditayangkan oleh kompas.com pada tanggal 29 September jam 13.45. Nah, berita ini memang tidak banyak yang memberitakan. Kompas ini bersumber dari salah seorang ahli pengamat. Nah, judulnya anggaran pertahanan turun, rencana pembelian alutsista dinilai harus selektif. Nah, ada gambar pesawat ini, pesawat tempur Rafale milik Prancis. Nah, ilustrasinya, saya bacakan beritanya. Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) Edna Caroline Patisina menyatakan rencana pemerintah untuk memperkuat alat utama sistem senjata, yaitu singkatan dari jadi singkat alutsista, harus dilakukan secara lebih selektif. Hal ini berkaca dari keterbatasan anggaran pertahanan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026. Di mana proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan Kemenhan sebesar 155 triliun, turun 62 triliun dari Outlook 2025 yang mencapai 247,5 triliun. Nah, dari 185 triliun ini, 31% digunakan untuk kesiapan operasi, peningkatan rumah dinas prajurit, pengadaan alutsista strategis, pemeliharaan, perawatan, peningkatan alutsista, dan pembangunan pengadaan sarpras pertahanan, kata Edna kepada kompas.com. Tapi saya kasih komentar dulu ya, ini Edna ini, peneliti ini masih memakai data RAPBN 185 triliun ya. Nah, sebenarnya ketika dibahas selama 6 minggu di DPR yang diketok sudah menjadi APBN, tapi memang publikasinya tidak meluas, jadi mungkin Edna belum memperoleh, itu sudah naik ya menjadi 187.100 triliun. Jadi itu nanti yang di APBN, jadi bertambah 2,1 triliun. Nah, begitu juga kita harus paham ini, peneliti ini membandingkan itu dengan Outlook. Outlook itu artinya rencana realisasi selama 2025. Bukan rencana ya, Outlook itu perakiraan realisasi, dan perakiraan itu dari pemerintah, bukan dari Edna atau pengamat ekonomi. Yang Outlook-nya 247,5 triliun, jadi kesannya kan turun, baik kalau pakai angka RAPBN 185 maupun angka yang sudah diketok 187,1 triliun gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya pada tahun 2025 itu di APBN-nya itu cuma 166,28 triliun ya. Ya saya bulatkan 166, bukan 247,5. Sepanjang perjalanannya, kemudian di pertengahan tahun, di Outlook yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu bertambah menjadi 247,5. Bertambah separuh ya, sekitar 80 triliun tambahannya. Jadi bertambah 80 triliun. Nah, maka kalau membandingkan 185 atau 187 itu bukan dengan ini, tapi dengan APBN. Jadi belum tentu turun ya. Bagaimana kalau nanti di pertengahan ini, di pertengahan tahun depan itu bertambah lagi. Nah, mengapa saya berpendapat begitu? Di kanal ini sudah ada assessment, karena ada yang dicadangkan di belanja lain-lain yang bisa pindah ke jenis belanja lain, misalnya modal kan dalam hal alutsista itu belanja modal di kementerian tertentu. Nah, yang dicadangkan itu banyak, ambil di sekitar 500 triliun. Seperti juga di tahun 2025, ini masalahnya. Nah, tapi bagus juga nih, Edna ini mengingatkan dan itu yang ingin saya garis bawahi. Nah, ini perkataan dia. Dengan keterbatasan anggaran ini, rencana pembelian alutsista seperti pesawat tempur dan kapal perang memang harus lebih selektif, ujar dia. Sejumlah alutsista yang rencananya akan dibeli pemerintah adalah pesawat
tempur Rafale, kapal induk Garibaldi, hingga jet tempur Chengdu. Nah, dengan posisi tersebut, anggaran yang tersisa untuk belanja alutsista strategis dan kebutuhan lainnya diperkirakan hanya 57,35 triliun. Sementara itu, harga satu unit pesawat Rafale saja mencapai sekitar 1,6 triliun. Nah, ini saya kira sebagai pengamat yang cukup paham persoalan ini buat kita sangat informatif ya, buat pemirsa, buat saya sendiri bahkan. Sebenarnya kalau ditanya cukup atau enggak, ya agak diragukan. Yang dikhawatirkan kalau terlalu fokus ke alutsista, tapi ada yang dikorbankan demi beli alutsista, kata Etna nih. Selain nilai belanja awal, Etna menyoroti konsekuensi biaya pemeliharaan perawatan, harwat ya, jangka panjang. Misalnya rencana pembelian kapal induk Garibaldi yang berusia lebih dari 40 tahun, jadi kapal induk yang mau dibeli itu usianya sudah 40 tahun ini ya, kapal induk bekas lah gitu. Berpotensi menambah beban biaya perawatan selama bertahun-tahun. Belum lagi pemerintah tengah membentuk Batalion Tempur Pertahanan ITP yang menambah hingga 100 batalion organik setiap tahun dalam 5 tahun ke depan. Pembentukan ITP yang menambah prajurit organik hingga 100 yon per tahun untuk 5 tahun ini, yang tentunya tidak hanya berkonsekuensi pada gaji, tapi juga pendukung seperti asrama, rumah sakit, hingga seragam, ujar dia. Menurut Etna, persoalan utama bukan hanya soal cukup atau tidaknya anggaran, tetapi apakah rencana pembelian alutsista telah didasari perencanaan strategis jangka panjang. Perlu diingat, alutsista itu sistem, bukan hanya alat utama. Jadi mulai dari pengoperasian, pengawakan, harwat tadi perawatan ya, dan integrasi, hingga basis doktrin yang terintegrasi di antara semua matra, ungkapnya. Ia juga mengingatkan risiko apabila pemerintah terlalu fokus pada belanja alutsista, namun mengorbankan aspek lain seperti latihan gabungan TNI. Lanjut lagi beritanya, dalam 10 tahun terakhir ini, kapan latihan gabungan TNI, kata dia. Jadi latihan Angkatan Darat, Angkatan Laut, apakah sudah maksimal? Karena semakin kurang latihan di lapangan, yang jelas ini mempengaruhi profesionalisme TNI, kata dia. Etna menilai pemerintah perlu menyeimbangkan antara modernisasi alutsista dan kebutuhan operasional serta latihan prajurit. Diberitakan Menteri Pertahanan Sapri Samsudin mengajukan anggaran sebesar 187,9 untuk Kementerian Pertahanan pada, nah ini benar ini, tahun 2026. Jadi tadi dari 185 jadi 187, nah ini yang diketok. Nah, Sapri mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, serta meningkatkan kewaspadaan nasional. Dia menekankan dinamika global yang berpengaruh terhadap kawasan regional harus diantisipasi agar tidak berdampak negatif pada situasi nasional. Ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI dan seterusnya ya. Tapi saya kira apa yang diingatkan oleh peneliti Etna ini penting sekali, bahwa dalam mengalokasikan anggarannya, dalam merealisasikannya itu perlu ditimbang itu apakah alutsista yang terlampau besar itu bisa-bisa akan menimbulkan risiko-risiko anggarannya. Dan yang penting dari sisi peneliti Etna, tentu dia mestinya tidak juga mengabaikan apa yang dikatakan Pak Sapri ini, tetapi kalau cuma alutsistanya yang dibeli, apalagi tidak diimbangi dengan latihan dengan lain sebagainya, maka itu tidak akan maksimal. Ditambah lagi kalau Etna hanya mengingatkan soal anggaran segitu dibagi-bagi untuk seluruh keperluan pertahanan. Kalau saya sebagai ekonom mengingatkan, kalau misalnya nanti 187 ini nanti berulang seperti 2025, dari 166 menjadi 247, naik 50%. Nanti kalau 187 ini ketambahan 90-an triliun menjadi 270, maka alokasi ke kebutuhan lain menjadi lebih terbatas. Padahal fiskal saat ini sedang dalam kondisi yang ya sebutlah tidak prima ya, masih kesulitan. Jadi kalau dipaksakan itu tidak hanya soal tidak efektifnya di kepertahanan itu sendiri, tapi dari sisi ekonom, wah ini biaya sosialnya cukup besar. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian para
petinggi Kementerian Pertahanan, yang lebih penting Presiden ya, dan juga Menteri Keuangan. Apakah anggaran untuk alutsista ini perlu dialokasikan segera dalam jumlah yang besar, ataukah tidak dirapikan dulu, bukan tidak ditambah ya tadi Etna ini, bagaimana ini secara simultan antara kapasitas orang, kapasitas sistem, kemungkinan kita bisa memeliharanya. Nah, dari sisi saya mengingatkan bahwa pertahanan yang utama, ini pendapat saya bukan pendapat Etna ya, saya kira adalah rakyat yang mencintai negerinya, yang bahu-membahu dengan TNI untuk mempertahankan Republik ini. Ada kepuasan terhadap pemerintah, hormat kepada aparat, itu mungkin lebih urgent untuk saat ini. Nah, tentu alutsista juga penting. Nah, andai kita kaya, ya kita bisa semua dipenuhi ya. Tapi ini pemerintah harus pandai-pandai mengatur alokasi anggarannya, dan alokasi itu tidak sekedar jumlah, tapi akan tampak dalam soal keadilan dan rasa kepuasan di masyarakat. Mudah-mudahan jadi pertimbangan serius.